Halo semuanya, selamat datang di channel Dosen Tutorial, channel yang membahas tutorial seputar komputer dan bisnis online. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial Excel pemula, yaitu belajar Excel dari nol episode yang kedua. Masih bersama saya Ida Bagus Ardi Putra. Untuk episode yang pertama, videonya bisa kalian cek di bagian deskripsi atau komentar ya. Jadi apa saja yang akan kita bahas di belajar Excel dari nol episode yang kedua? Yang pertama, kita akan belajar cara membuat tabel di Excel untuk pemula, cara membuat nomor otomatis di Excel, cara merapikan tulisan di Excel, cara menghapus garis pada Excel, cara menambahkan angka 0 pada Excel di nomor HP, cara menambahkan tanda petik di depan angka Excel biar angka 0-nya tidak hilang, cara menambahkan rupiah otomatis di Excel, cara menggabungkan sel dengan merge and center, cara tambah kolom di Excel, cara mengatur tinggi baris dan lebar kolom di Excel. Semuanya akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, di video kali ini adalah kasus ketikan yang akan kita buat. Ini ada data mahasiswa baru, ada nomor, nama, nomor HP, dan uang pangkal ya. Oke, ini adalah tampilan Microsoft Excel kalian. Di sini kita akan ketik data mahasiswa baru, Universitas Online Academy, ajaran 2022-2023, misalkan seperti itu ya. Ada nomor, ada nama mahasiswa, kemudian ada nomor HP, ada uang pangkal misalkan. Setelah kita mengetik, kita akan geser ini dulu karena namanya nama mahasiswanya kepotong ya. Ini kalian bisa klik di sini ya, tahan, tarik ke samping, atau enggak klik 2 kali di sini. Perhatikan kursor mouse-nya. Kalau sudah bentuknya seperti ini ya, di antara B dan C, kolom B dan C, di garisnya itu taruh kursor mouse-nya, klik 2 kali. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini juga mau dibesarkan boleh, ini klik 2 kali juga ya. Ini dikecilin lebar kolom dari nomornya. Oke, misalkan kita punya 5 mahasiswa, 1, 2. Nah, cara membuat nomor otomatisnya sudah pernah kita bahas di video episode yang pertama. Kalau mau bikin nomor otomatis, bikin contoh 2 aja, 1, 2 gitu ya, di blok 1 dan 2. Taruh kursor mouse-nya di pojok kanan bawah seperti ini. Perhatikan bentuk kursor mouse-nya dari tanda plus putih ini biar menjadi tanda plus hitam seperti ini ya. Klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, di situ ada keterangannya ya, mau berapa, mau 10 misalkan, tarik aja. Kalau mau 5 ya udah segitu aja ya. Kemudian nama mahasiswanya kita bikin bebas saja, misalkan Ardi, Budi, Citra, Dedi, Elo gitu misalkan. Nomor HP di sini, kalau kita ketik nomor HP biasa 081 111. Kalau di Excel, angka 0 di depan itu, di depan angka akan dihilangkan karena dalam format angka biasa, angka 0 di depan angka itu tidak berarti. Misalkan 0 100 gitu kan. Kan 0-nya bisa dihilangkan.
karena ini bukan angka. Kalau nomor HP dia kan karakter atau teks, bukan angka ya. Jadi untuk agar nolnya tidak hilang, kita bisa akalin ya. Bisa kita klik 2 kali di sini biar editingnya aktif. Kita tambahkan tanda petik 1 ya, petik 1 ya, seperti ini. Biasanya di sebelah enter di keyboard ya. Kita bisa tambahkan 0 enter gitu ya. Jadi angka 0 di depan di awal datanya itu dia tidak hilang ya, pakai tanda petik ya. Bisa seperti ini, 081 2 3 4 5 6 7 8 9 misalkan. Oke, kemudian kalau kalian tidak mau satu-satu, ada cara yang lebih cepat selain menggunakan tanda petik. Ini di blok ya. Kemudian di bagian home sini, home, di situ ada general, kita pilih yang teks. Jadi kita format datanya ini sebagai teks, bukan sebagai angka biasa yang general ya. Oke, kita pilih teks. Kemudian kita ketikkan 081 082 misalkan 3 4 5 6 7 8 9 0822 gitu ya. Oke, langsung ya. Langsung nomornya tidak hilang. Misalkan kita isi data nomor HP yang lain sembarang saja. Oke, sudah. Silahkan diisi sembarang saja, yang penting isi nomor HP-nya ya. Kemudian uang pangkal, misalkan kita isi 1 juta gitu ya. Enter. Kemudian ini 2 juta. Juta 500.000 misalkan. Kemudian kita akan rapikan format penulisan uangnya di sini ya. Caranya bisa kita blok yang ini. Kemudian bisa pilih ini ya, koma style, diklik aja, klik oke. Jadi dia akan muncul pemisah komanya ya, dipisahkan dengan titik dan koma biar dia lebih gampang dibaca. Oke. Kemudian gimana caranya menghilangkan koma kosong-kosong di belakang ini? Ini sama dengan pembulatan desimal ya. Caranya di sini di blok. Kemudian kita pilih di atas itu ya. Ada 2 di sini. Yang kiri adalah increase desimal, berarti menambah desimal, menambah angka di belakang koma. Kalau yang ini decrease desimal, mengurangi desimal atau mengurangi angka di belakang koma. Jadi kita pilih yang decrease desimal. Klik sekali, hilang nolnya ya, sekali desimalnya. Klik lagi sekali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk cara untuk merapikan desimalnya. Misalkan Anda punya nanti data desimal, misalkan 5 angka di belakang koma, mau dibulatkan 2 angka atau mau dibulatkan semua desimalnya, caranya sama ya. Kemudian kita akan belajar menambahkan gimana caranya menambahkan rupiah. Ada Rp-nya di depan sini di data uang pangkal. Caranya ini kita blok. Kemudian di bagian ini ya, yang ini, yang di bagian ini kita pilih currency langsung ya, currency yang ini. Oke, jadi sudah ada Rp-nya otomatis ya. Kemudian kalau Anda mau ada angka 02 di belakang koma, kalau mau ya dibiarkan saja. Kalau mau dihilangkan angka koma 00 ini, caranya sama seperti tadi. Yang kanan ini ya, decrease desimal, klik 2 kali ya. Klik dan klik ya. Kemudian selanjutnya misalkan kita mau menambah
kolom baru ya, di antara nama dan nomor HP. Gimana caranya? Misalkan lupa, ternyata nomor nama, nomor HP, uang pangkal. Oh, ternyata setelah kolom nama itu ada kolom umur misalkan. Gimana caranya menambahkan? Menyisipkan gitu ya. Caranya bisa kita klik di kolom C ini. Klik di kolom C-nya ya. Kemudian kita pilih insert gitu ya. Jadi di sini bisa kalian ketikkan umur dalam kurung tahun gitu ya. Misalkan Ardi umurnya 18, 19, 17, 18 gitu ya. Ini kita kecilin aja. Oke. Kemudian gimana caranya menyisipkan data mahasiswa, misalkan setelah Dedi itu adalah Edo, bukan Elo. Caranya adalah klik di angka 10 ini, klik kanan, pilih insert. Jadi dia akan menambah baris di atasnya ya. Oke, misalkan di sini kita ketikkan Edo. Kalau mau menghapus, oh tidak jadi ternyata Edo yang ditambahkan. Caranya menghapus baris di Excel adalah klik kanan di angka 10-nya ini, pilih delete ya. Demikian juga kalau mau menghapus kolom, klik kanan, delete gitu ya. Oke. Sekarang kita akan rapikan tabel ini biar tampilannya rapi ya. Cara yang pertama, kita akan memberi garis pada tabel Excel ini. Caranya adalah kita blok yang ini ya. Kemudian di bagian atas ini ya, klik ya yang ini, tanda titiknya ini diklik, kemudian pilih all border karena semuanya akan kita gariskan. Kemudian ini kita blok, kita pilih center ya. Ini juga pilih, kita blok, kita pilih center. Kemudian untuk mengetengahkan data mahasiswa baru Universitas Online Academy dan tahun ajaran ini, kita menggunakan Merge and Center. Kita sudah pernah bahas di episode yang pertama ya. Kita akan ulangi saja. Jadi Merge and Center itu adalah menggabungkan sel dan membuat posisi tulisannya berada di tengah-tengah sel yang digabung tadi, gitu ya. Ini Merge and Center ya. Caranya adalah ini di blok segini, Merge and Center gitu ya. Ini di blok lagi. Kenapa di bloknya sampai D? Karena ketikan kita kan sampai kolom D ya. Jadi biar di tengah-tengah dari ketikan kita. Di Merge and Center lagi, ini juga di Merge and Center lagi. Kemudian kalau Anda mau di bold ini juga boleh ya. Ini di blok, di bold. Ini juga kalau mau di bold, diklik B aja. Oke, selanjutnya kita akan belajar gimana caranya mengatur tinggi baris dan lebar kolom secara otomatis. Nah, tadi kan kita mengatur lebar kolomnya seperti ini ya, manual seperti ini ya. Dan kita juga bisa mengatur tinggi barisnya dengan cara manual seperti ini ya. Itu kan ada angkanya ya. Ada angkanya mau berapa ya. Nah, misalkan kita mau mengatur sekaligus tinggi barisnya, ya kalau datanya 5, kalau datanya ada 100, masa kita satu-satu geser-geser seperti ini ya. Kan capek seperti itu ya. Jadi cara yang otomatisnya adalah ini kita blok misalkan. Cara mengatur tinggi barisnya adalah
kita klik formatnya yang ini di tab home. Di tab home kita klik format yang ini ya. Kemudian di situ ada pilihan row height dan column width. Jadi row itu artinya baris, height itu artinya tinggi. Jadi kita akan mengatur tinggi baris ya. Ini diklik aja. Jadi ukuran standar dari tinggi barisnya itu kan 15. Ya, kalau kita tidak edit 15. Kalau misalkan kita mau 20 ukurannya, berarti kita ketikkan 20 di sini. Ya, misalkan kita ketik 20 aja, oke. Oke, jadi yang kita blok saja dan nanti tinggi barisnya akan berubah. Gitu ya. Oke, misalkan kita sekarang mau mengatur lebar kolomnya. Kalau lebar kolom itu biasanya sih kita geser-geser secara manual ya, yang seperti cara yang tadi gini-gini ya. Tapi misalkan kalian ada beberapa kolom yang mau ukurannya sama persis, bisa menggunakan cara yang tadi. Misalkan ini kita blok yang ini ya, nomor HP dan uang pangkal, kita mau ukuran lebar kolomnya sama, ini di blok aja 2. Klik format, kemudian kolom width ya. Kolom itu kolom, berarti width itu lebar, berarti lebar kolom. Kalau yang tadi row height tinggi baris ya. Kalau kolom width lebar kolom. Pilih misalkan 18, misalkan tinggi lebar kolomnya 18. Oke, jadi ukurannya akan sama persis antara kolom nomor HP dan uang pangkal. Kemudian jika sudah, ketikanya bisa Anda simpan, klik tombol diskette di sini ya. Kalau tidak ada, bisa klik di sini. Bisa diaktifkan save ini ya, biar cepat nyimpannya ya. Ini save, mau disimpan di mana? Oke, misalkan saya simpan di desktop. Namanya latihan 2. Simpan ya. Oke, sekian dulu tutorial pada belajar Excel pemula episode yang kedua. Sampai jumpa di video tutorial belajar Excel dari nol episode yang ketiga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.